الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانallah bukratan wasila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasra abda wa azazundahu wa azamal ahzabah wa'da la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحجم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kami menghimbau kepada kaum muslim dan muslimat, para jemaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan kami juga memohon kepada para jemaah kiranya menonaktifkan atau mensilenkan HP guna kekhusukan kita dalam bersolat jemaah nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah Mushola Nurul Falah yang masih berada di rumah, di jalan, kami berharap untuk segera bersama-sama kita ke Mushola Nurul Falah
karena pada pukul 7.20 insyaallah kita akan melaksanakan sholat Id. Sekali lagi kepada seluruh jamaah yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di Mushola Nurul Falah, kami menghimbau agar segera bersama-sama menuju Mushola Nurul Falah, karena pada pukul 7.20 tepat kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah, tahun 2026 Masehi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberi Allah kesehatan, kesempatan untuk sama-sama kita melaksanakan sholat Idul Adha di musola yang kita cintai ini, guna membuktikan sebagai hamba Allah yang tunduk dan patuh semua perintah-perintah Allah. Pada hari ini juga saudara-saudara kita yang berkumpul, yang melaksanakan ibadah haji, sedang melaksanakan salat Idul Adha di Masjidil Haram, di masjid-masjid di mana masjid azan dikumandangkan. Insyaallah sama-sama kita berniat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga diberi Allah kesempatan untuk sama-sama menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan salat Idul Adha di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini, insyaallah orang-orang yang selalu melaksanakan seluruh sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekuat dan semampu kita, insyaallah dengan sunnah Rasul kita akan selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah juga kita berdoa semoga kita dipanggil Allah sama-sama berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jemaah salat Idul Adha yang dimati Allah SWT, sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha, kami memberitahu, mengingatkan kembali, karena salat Idul Adha juga dilaksanakan sekali dalam setahun. Di bulan Syawal kita sudah melaksanakan salat Idul Fitri. Niatnya cuma bedanya Idul Adha. Usolli sunatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setiap rakaat sama dengan Idul Fitri. Di rakaat yang pertama itu 7 kali takbir, dengan setiap takbirnya kita melafazkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di rakaat yang kedua kita akan melaksanakan 5 kali takbir, bacaan lafaznya sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari BKM Nurul Falah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dukungan kepada kita semua, sehingga kita bisa menyiapkan dan bisa melaksanakan salat Idul Adha dengan khusyuk. Dan yang bertindak imam pada hari ini adalah Al-Ustadz Afifuddin Salim SH yang telah hadir di hadapan kita. InsyaAllah beliau akan menjadi khatib dan imam kita pada hari ini. Untuk itu kepada kita semua, mari kita berdiri untuk membentuk saf yang lurus dan rapat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jama'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatan li'idil adha rahimakumullah. Oke. Astagfirullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله نور السماوات والأرض
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita berupaya dan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada hari ini marilah kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena diri kita yang hina ini masih Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia, hari raya Idul Adha. Mata yang amat sering kita gunakan untuk maksiat masih Allah berikan kesempatan untuk melihat kebesaran kekuasaannya. Mulut yang banyak kita gunakan untuk membicarakan keburukan orang lain masih Allah berikan kesempatan untuk berzikir mengumandangkan kalimat takbir. Tidak semua manusia mampu dan mau mengumandangkan kalimat takbir, karena kalimat takbir bukan sembarang kalimat.
Ia bukan sekedar kalimat untuk memeriahkan hari raya. Ia bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna. Ia adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kita umat manusia adalah lemah dan sangat lemah. Tak berdaya, amat tak berdaya. Yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha agung, yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudahkah kita benar-benar meresapi makna Allahu Akbar? Saat kita mengucapkannya, kita mungkin sadar diri bahwa kita lemah. Kita sadar diri bahwa kita hanya seorang hamba yang harus tunduk atas perintah Tuhannya. Tapi pada kenyataannya, seringkali tingkah laku kita justru menunjukkan seakan kita kuat menahan panasnya api neraka. Seakan Allah tak bisa melihat, malaikat tak mampu mencatat terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kita tahu bahwa meninggalkan sholat amat sangat dilarang, tapi terkadang dengan gagah berani kita meninggalkannya. Kita mengerti dan paham bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah, tapi terkadang kita sibuk akan urusan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan kebahagiaan kita, melupakan dan melenakan kebahagiaan orang tua kita. Kita sadar dan paham bahwa saling membantu, saling menolong amat sangat dianjurkan dalam agama. Tapi terkadang kita makan enak, tidur nyenyak, sedangkan ada saudara kita, ada kerabat kita yang kelaparan di luar sana. Kita dengan santainya menghambur-hamburkan uang, tapi ada kerabat kita yang bahkan harus hutang sana sini hanya sekedar untuk memakan sesuap nasi. Kita pekikkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi sadar atau tidak sadar kita justru melanggar perintahnya, menyepelekan sunnah-sunnahnya. Lalu pantaskah kita mengakui diri sebagai seorang hamba? Untungnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dosa yang kita buat tak langsung Allah laknat. Kesalahan yang kita buat tak langsung Allah balas. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga Idul Adha tahun ini menjadikan kita lebih mengerti dan lebih memahami akan makna kalimat Allahu Akbar yang tak hanya kita ucapkan tapi juga terpatri dalam tingkah laku kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha mengingatkan kita akan hebatnya pengorbanan serta ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak, sudah lama Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak untuk menemani hari-harinya, membantu dan meneruskan perjuangan dakwahnya. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah yang tercantum dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Akhirnya Allah anugerahkan seorang anak dari rahim istrinya, Siti Hajar. Hari berganti, musim berubah. Sang anak yang kemudian diberi nama Ismail tumbuh berkembang dengan baik. Tapi ternyata pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintah menyembelih anaknya. Sebagaimana kita mengerti, tak ada ayah di dunia ini yang sanggup menyakiti anaknya sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Seorang ayah rela dirinya sakit demi melihat anaknya tersenyum. Rasa sayang seorang ayah pada anaknya tak perlu diragukan dan tak perlu dipertanyakan. Seorang ayah mungkin tak pernah berkata kepada anaknya, "Aku sayang engkau wahai anakku," tapi yakinlah bahwa kasih sayang ayah pada anaknya takkan bisa dikira. Ia menyayangi anaknya tidak dengan kata-kata, tapi dengan relanya ia bekerja di bawah panasnya terik matahari, di bawah derasnya hujan. Ia bahkan rela bekerja apa saja demi bisa membuat anaknya tersenyum gembira. Maka perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya bukanlah perintah yang ringan, bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini perintah berat dan teramat sangat berat. Tetapi jamaah yang mulia, ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah menyembelih anaknya benar-benar perintah dari Allah, tanpa ragu ia berkata kepada Ismail kecil, "Ya bunayya,
inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Quran surah As-Saffat ayat 102. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ismail kecil saat itu berusia 7 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan 13 tahun. Tapi Ismail kecil bukanlah seperti anak seusianya, bukanlah seperti anak sebayanya. Imannya kuat, pendiriannya kokoh. Maka dengan tegas ia menjawab pertanyaan ayahnya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail kecil sepakat untuk melaksanakan penyembelihan, menjelang detik-detik penyembelihan, di saat penuh kesedihan, Ismail kecil berkata dengan penuh keikhlasan, wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Sisingkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori, dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya dia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikan salam kasihku kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi maha besar Allah, maha kuasa Allah. Pisau yang tajam itu tak bisa melukai leher Ismail kecil, dan Allah ganti Ismail kecil itu dengan seekor kambing atau gibas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail kecil di atas. Pertama, bahwa dalam beragama kita harus mau berkorban untuk menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mengorbankan anak semata wayangnya. Memang kita bukan Nabi Ibrahim, kita tidak sehebat Nabi Ibrahim, kita tidak semulia Nabi Ibrahim, tapi kita sama-sama hamba Allah, sama seperti Nabi Ibrahim. Kita punya kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan putra kita. Di setiap harinya kita hanya perlu mengorbankan beberapa menit saja untuk istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam setiap minggunya kita hanya diminta untuk mengorbankan beberapa menit saja agar kaki kita ini melangkah, tangan ini kita ayun, badan ini kita gerakkan menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Di setiap tahunnya Allah hanya minta kita untuk mengorbankan 2,5% dari harta kita yang sudah sampai nisab dan haulnya untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi itulah kita manusia, betapa berdosanya kita, betapa hinanya kita. Seringkali sholat yang hanya beberapa menit kita sepelekan. Seringkali sholat yang hanya beberapa menit kita sepelekan, bahkan kita tinggalkan. Zakat mal yang hanya 2,5% tidak kita hiraukan. Kita sadar dan paham bahwa hidup ini tak akan lama, bahwa napas kita akan berhenti, bahwa alam kubur telah menanti. Tapi justru seringkali kita malah tergoda akan keindahan duniawi. Kita sibuk membangun rumah, kita sibuk meluaskan kebun,
kita sibuk memperbanyak kendaraan. Setelah harta kita dapatkan, setelah kesuksesan kita raih, setelah kebahagiaan dunia kita dapatkan, kita seakan berpikir itu semua karena usaha kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Allah perintahkan kita agar harta disedekahkan, agar harta diinfakkan, agar harta dizakatkan, agar harta kita dikorbankan. Kita enggan, kita merasa sayang, kita banyak berpikir ini dan itu. Padahal semua yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Ya Allah, kami sadar kami umat penuh dosa, kami sadar kami pantasnya masuk dalam neraka. Tapi ya Allah, kami juga sadar tidak ada di antara kami yang kuat menahan panasnya api neraka. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami. Tanpa ampunan-Mu, tanpa kasih sayang-Mu, sungguh kami bahkan tak layak untuk mencium bau surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam adalah pentingnya mendidik anak akan ilmu agama. Kita bisa melihat betapa Ismail kecil menjadi penguat ayahnya untuk menjalankan perintah agama. Ismail kecil tak takut akan tajamnya pisau, tak takut akan derasnya darah mengalir, tak takut kehilangan nyawa. Ia lebih takut akan murkanya Allah jika perintah Allah tidak ia kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini menjadikan anak yang paham agama dan yang mampu melaksanakan perintah agama bukanlah hal yang mudah. Tapi sesulit apapun dan sesusah apapun, mendidik anak sudah menjadi kewajiban orang tua. Seorang anak bisa membawa kita ke surga, tapi seorang anak juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Seorang anak lahir di dunia dalam keadaan suci tanpa dosa. Pertumbuhannya sangat amat tergantung dengan bagaimana orang tua mendidiknya. Jangan sampai kita sibuk mencari harta, jangan sampai kita sibuk akan kehidupan dunia lalu melupakan pendidikan agama anak kita. Seorang anak yang dipaksa untuk belajar agama, seorang anak yang dipaksa untuk menjalankan perintah agama, saat ini mungkin ia mengeluh, saat ini mungkin ia menangis, tapi yakinlah pada saatnya ia akan bahagia, dan pada saatnya nanti ia akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memaksa dirinya untuk belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Begitu juga dengan orang tua, pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan harta sang anak, pada saatnya nanti orang tua takkan bangga dengan kedudukan sang anak, pada saatnya nanti orang tua akan bangga, orang tua akan bahagia, orang tua akan senang ketika sang anak di sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk tetap menjaga sholat 5 waktu, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Di sela kesibukannya tak lupa juga ia mengunjungi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, merawat orang tuanya. Semoga anak-anak kita termasuk anak-anak yang ditakdirkan memahami ilmu agama dan mengamalkannya sepanjang hidupnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Kuatkanlah kami untuk menghindari berbagai kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami penuh dosa, kami sering lalai akan perintah-Mu ya Allah. Justru berbagai nikmat yang Kau berikan kepada kami gunakan untuk maksiat. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sembuhkanlah orang tua kami yang sedang sakit ya Allah. Berikan kami kesempatan membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kami ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Lipat gandakan pahalanya. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami mohon. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Adha yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.